Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bu Ati berharap anak-anak dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap bersuka cita. Nah anak-anak, kita akan memulai ibadah pada ibadah anak online 18 Juli 2021. Kembali Bu Ati mengingatkan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Kita ingat 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Adik-adik yang terkasih, saatnya kita akan mulai ibadah anak GKJ Kelampok. Saat ini kita patut mengucap syukur karena Tuhan masih memelihara kita. Seperti burung-burung di udara juga dipelihara oleh Tuhan. Kita akan pujikan bersama-sama burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Mari anak-anak, sebelum kita memulai ibadah anak online pada minggu ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami semua. Kami berdoa Tuhan, semoga anak-anak sekolah minggu, orang tua sekolah minggu, dan kami semua Tuhan, Kau memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Tuhan Yesus, bila kami hendak mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi, memberkati satu persatu, sehingga firman yang kami dengarkan, pujian yang kami nyanyikan, boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun,
Aku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk saat ini kita diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan berada dalam satu tema, menjadi sahabat yang baik. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk saat ini Engkau berikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau tolong kami untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Mampukan kami juga untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, untuk kesempatan ini kita berada dalam satu tema menjadi sahabat yang baik. Nah, kita akan membaca bersama-sama di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Efesus pasal 2 ayat yang ke-19. Kita akan baca bersama-sama dengan keras. Ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, surat Efesus ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Di mana kota Efesus itu? Efesus itu terletak di daerah pesisir, yang di sana saat itu sudah menjadi kota yang cukup besar untuk perdagangan. Nah, karena di sana kapal-kapal mudah untuk merapat ke sana, sehingga kota itu menjadi ramai. Nah, dengan ramainya kota itu, maka orang-orang asing itu banyak yang datang untuk melakukan perdagangan, sekaligus juga tinggal di sana. Akhirnya di sebuah kota itu, di Efesus itu, ada orang Yahudi, ada orang Mesir, ada orang Yunani. Nah, kota-kota di sekelilingnya seperti itu. Nah, dengan demikian juga di sana ada bahkan banyak orang-orang Kristen yang di luar orang Yahudi. Tetapi sayang sekali waktu itu orang Yahudi memiliki pandangan atau memiliki sikap bahwa mereka itu adalah bangsa yang istimewa, bangsa yang dipilih khusus oleh Tuhan seperti itu. Nah, akhirnya dengan cara pandang yang seperti itu menyebabkan orang Yahudi memandang rendah orang yang bukan Yahudi. Nah, kita coba bayangkan kalau di sebuah kota, komunitas, ada banyak orang di sana, ada anak-anak, ada orang tua, tetapi mereka memiliki sikap yang seperti itu, yang memiliki pandangan, sikap bahwa orang lain itu tidak lebih istimewa dibanding dengan dirinya. Persahabatan yang seperti apa yang ada di sana? Tetangga yang seperti apa yang ada di sana? Partner kerja seperti apa yang ada di sana? Nah, ini tentu saja membuat keadaan tidak nyaman. Dan pada waktu itu juga terjadi di lingkungan gereja di sana, di lingkungan orang-orang percaya di sana, bahwa orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang bukan Yahudi dianggap tidak lebih istimewa dibanding orang-orang Kristen Yahudi. Nah, sikap ini yang diberikan perhatian oleh Rasul Paulus supaya ada kesamaan. Nah, karena pada waktu itu Rasul Paulus berpendapat dan memberikan nasihatnya kepada jemaat di Efesus bahwa kita itu sama. Kita itu sekeluarga di dalam Kristus.
Nah, sehingga di dalam kisah ini ketika terjadi bahwa orang Yahudi dan orang bukan Yahudi dianggapnya mereka itu tidak sama, tetapi ketika Tuhan Yesus datang itu berarti Tuhan Yesus mengasihi mereka semua. Mereka berada dalam pandangan yang sama-sama sekeluarga. Nah, adik-adik juga sama, kita juga sama. Ketika dengan bersahabat dengan orang-orang di sekeliling kita itu dengan sahabat kita itu sama. Tidak ada yang membedakan. Ya, apapun siapapun kita bersahabat dengan tidak pilih-pilih, ya, tidak membeda-bedakan status, seperti itu. Nah, ini ada juga sebuah cerita yang menarik yang kita akan bisa simak bersama-sama, tentang kura-kura pembawa damai. Kita lihat videonya berikut ini.
Nah, dari cerita itu ada yang menarik. Ya adik-adik ya, siapa menjadi sahabat yang baik? Kura-kura, ya betul sekali. Kura-kura. Kura-kura mampu memberikan dampak yang baik terhadap mereka ketika mereka bersahabat, memberikan pertolongan, memberikan apa yang dia bisa. Nah, kalau sahabat yang tidak baik siapa? Kelinci. Iya, kelinci. Meskipun kelinci ini ada bersama-sama dengan teman-temannya, dia jahil sekali, bahkan menyusahkan kura-kura. Tetapi kura-kura mampu tetap mengasihi kelinci, ya, mampu menjadi sahabatnya kelinci, sehingga suatu ketika kelinci juga sadar bahwa dia juga bisa melakukan hal yang baik, bisa menjadi sahabat yang baik. Nah, adik-adik, mari kita juga menjadi sahabat-sahabat yang baik buat teman-teman kita, dan kita menjadi orang-orang yang dapat membawa damai dalam persahabatan kita. Seperti Kristus juga dapat membawa damai untuk kita semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, kembali kita diingatkan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan boleh dititipkan ke guru sekolah minggu terdekat ataupun majelis yang terdekat. Selamat memberikan persembahan. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, dan memberikan persembahan. Bu Ati akan tutup ibadah ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar bersama, untuk pujian yang kami nyanyikan, dan untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan, firman-Mu boleh menjadi pelita bagi langkah kaki kami. Dan kiranya persembahan yang telah kami berikan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak sekolah minggu. Kiranya Kau juga memberkati mereka, beri kekuatan dan kesehatan dan sukacita selalu. Bila ada yang sedang sakit Tuhan, kiranya Kau memberkati, memberi pemulihan dan memberikan kesehatan. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa, doa Bapa kami yang seperti Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semuanya, kita akan akhiri ibadah anak pada pagi hari ini. Biarlah kita tetap bersatu hati apapun kondisi kita saat ini, karena kita semua adalah satu saudara, satu keluarga. Kita akan pujikan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus
semuanya, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah anak online GKJ Kelampok pada hari ini. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas di rumah. Tuhan Yesus memberkati.